Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurilah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya kita bisa diberikan nikmat kesehatan, nikmat ilmu, dan juga waktu luang sehingga kita dapat tetap melakukan hal-hal yang bermanfaat di saat kapanpun kita mau dan juga mengamalkannya dengan sebaik mungkin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Agung Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliau kita bisa berubah dari zaman jahiliyah kepada zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Manusia hidup di muka bumi tentunya karena untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan beribadah, kita bisa mencapai surganya. Nah, amalan-amalan yang kita lakukan untuk mencapai surganya dalam rukun Islam digambarkan ada 5 amalan. Yang pertama yaitu syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat berpuasa, dan yang kelima haji. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai rukun Islam yang keempat, yaitu berpuasa. Puasa seperti disebutkan dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya seperti A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat tersebut menjelaskan bahwa puasa dapat membuat kita lebih bertakwa kepada Allah, dan puasa sesungguhnya telah dijalankan oleh orang-orang terdahulu sebelum kita dilahirkan. Nah, kenapa puasa diwajibkan kepada orang-orang terdahulu? Ternyata karena puasa ini mengandung banyak sekali manfaat. Di antaranya dapat membuat badan kita lebih sehat dan juga menstabilkan sistem metabolisme tubuh. Selain itu, puasa juga merupakan amalan yang jika dilakukan maka akan menghasilkan pahala yang besar. Nah, puasa ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu puasa wajib, dan yang kedua yaitu puasa sunnah. Dalam negara Indonesia sendiri yang merupakan negara yang secara geografis berada di garis khatulistiwa, puasa dianggap sebagai amalan yang mudah karena waktu di Indonesia antara siang dan malam merupakan waktu yang seimbang, di mana siang terdiri dari 12 jam dan malam juga terdiri dari 12 jam. Namun di beberapa belahan negara di dunia yang lain, waktu siang dan waktu malam ini tidaklah seimbang, sehingga beberapa orang atau mungkin beberapa negara menjadi kesulitan saat mengamalkan puasa karena mereka akan berpuasa lebih lama daripada waktu berbuka. Nah, selain orang-orang pada negara yang saya sebutkan tadi, ada juga beberapa jenis atau kriteria orang yang sulit untuk menjalankan puasa, seperti ibu hamil, orang tua lanjut usia, anak-anak, dan berbagai macam kriteria lainnya. Terdapat beberapa cara yang dapat kita lakukan selama berpuasa agar tubuh kita tetap seimbang. Cara yang pertama yaitu dengan menjaga diri dari perbuatan dosa. Seperti yang kita tahu, bahwa sedang ketika berpuasa kita dilarang untuk melakukan makan, minum, dan juga hal-hal lain yang membatalkan puasa. Hal-hal tersebut tentunya dilarang karena dapat menyebabkan kemudaratan, dan kemudaratan itu sudah tentunya akan mendapatkan ganjaran berupa dosa. Maka jika kita hanya mengisi puasa dengan melakukan perbuatan dosa, puasa kita akan menjadi sia-sia. Cara yang kedua yaitu dengan menjaga lisan. Saat berpuasa, tentunya kita akan merasa kelelahan jika kita terlalu banyak berbicara. Oleh sebab itu, akan lebih baik jika kita menjaga lisan dan hanya mengucapkan hal-hal yang sekiranya perlu untuk diucapkan. Dalam sebuah riwayat juga disebutkan bahwa doa orang yang berpuasa itu akan lebih mustajab. Dan 2 waktu yang dianggap mustajab bagi orang-orang berpuasa saat mereka melakukan doa yaitu adalah waktu saat melakukan sahur dan saat melakukan buka. Nah, daripada saat kita berpuasa kita malah tidak menjaga lisan, kita malah mengucapkan hal-hal yang tidak bermanfaat, bukankah alangkah lebih baik jika kita mengisi waktu tersebut dengan
membaca doa, dengan berzikir, membaca Al-Quran, dan amalan-amalan lainnya sehingga membuat kita mendapatkan pahala saat kita berpuasa. Cara yang ketiga yaitu dengan menahan pandangan. Menahan pandangan di sini dapat kita artikan dengan menahan hal-hal yang sekiranya dapat membahayakan iman pada saat kita berpuasa, seperti menahan pandangan untuk tidak melihat lawan jenis, menahan pandangan untuk tidak melihat makanan, kuliner, serta orang-orang yang sedang melakukan makan. Karena hal itu dapat mengundang hawa nafsu kita sehingga kita dapat memiliki pikiran untuk membatalkan puasa. Cara yang keempat yaitu jangan terlalu banyak tidur. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmizi disebutkan bahwa seseorang yang berpuasa dan dia terlalu banyak tidur pada saat siang harinya, niscaya orang tersebut tidak akan mendapatkan apa-apa. Kenapa bisa seperti itu? Karena pada saat kita tidur, kita tidak melakukan kegiatan apapun. Kita tidak melakukan dosa, kita juga tidak melakukan hal-hal yang membuat kita mendapatkan pahala. Padahal, waktu tidur itu bisa kita gunakan untuk melakukan hal-hal lain yang dapat membuat puasa kita dilimpahi oleh pahala, seperti aktivitas mengaji ataupun aktivitas lain, sehingga waktu siang hari menjadi lebih bermanfaat. Nah, cara yang terakhir untuk menjaga keseimbangan dalam berpuasa yaitu dengan untuk tidak berenang dalam keadaan berpuasa. Karena pada saat berenang, ada kemungkinan tubuh kita akan kemasukan ataupun mengeluarkan air. Padahal hal tersebut dilarang karena dapat membatalkan puasa. Oleh karena itu, berenang merupakan hal yang makruh dilakukan pada saat kita sedang berpuasa. Jadi alangkah lebih baiknya kita menghindari aktivitas berenang pada saat berpuasa. Nah, itu tadi 5 cara untuk menjaga keseimbangan berpuasa dari saya, Aisyah Fernanda. Rasulullah SAW pernah menyebutkan bahwa seorang muslim hendaknya menuntut ilmu sejak dia masih dalam buayan hingga sampai ke liang lahat. Oleh karena itu, marilah kita amalkan ilmu yang sudah kita dapatkan dengan sebaik mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari. Cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.